Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pola-Pola Kelekatan Emosional yang beranggota Anis Nurul Hidayati, Devi Masyrufatul Munawwaroh, Dewi Oktavia Hatianingsih, Febri Cahyani, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian kelekatan emosional. Menurut Suwejiningsih, kelekatan merupakan perilaku khusus pada manusia, berupa adanya kecenderuangan dan keinginan dari seseorang untuk mencari nuansa kedekatan dengan orang lain yang dirasa nyaman dan mencari kepuasan batin dalam menjalin hubungan dengan orang. Lesmana 2005 menyatakan bahwa kelekatan emosional ini terjadi karena baik konselor maupun klien sama-sama berkeinginan memuaskan kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan untuk merasa aman, untuk menerima dan memberi cinta, dan untuk dikagumi dan dibutuhkan. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu teori kelekatan emosional. Kelekatan atau attachment merupakan istilah yang pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog dari Inggris bernama John Bowlby. Kelekatan merupakan tingkah laku yang khusus pada manusia, yaitu kecenderungan dan keinginan seseorang untuk mencari kedekatan dengan orang lain dan mencari kepuasan dalam hubungan dengan orang tersebut. Setelah John Bowlby mengemukakan teorinya, lalu disusul dengan berbagai teori-teori kelekatan oleh beberapa ahli seperti Monks, Storch, Van Ijedorn, dan Saki, serta masih banyak yang lainnya. Kelekatan pada manusia sangat bervariasi dan dapat tampak pada semua anak. Ervika mengelompokkan variasi kelekatan tersebut dalam dua bentuk sebagai berikut. 1. Signaling behavior. Efek dari tingkah laku ini adalah mendekatnya ibu pada anak. Tingkah laku ini sebetulnya bagi anak diharapkan untuk mendapatkan dan meningkatkan kedekatan dengan ibu. Yang kedua, approaching behavior. Tingkah laku ini menyebabkan anak mendekat pada ibu. Hal ini membuktikan bahwa seseorang itu mempunyai kecenderungan untuk selalu dekat dengan orang lain. Materi yang selanjutnya adalah fase kelekatan. Fase kelekatan sendiri dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase yang pertama, sejak lahir sampai usia 3 bulan. Di sini respon tak terpilah kepada manusia selama bulan pertama di awal kehidupannya. Bayi menunjukkan beragam jenis respon kepada orang-orang di sekitarnya dengan cara yang sama. Bayi tersenyum pada semua orang, bahkan dengan mata tertutup. Bayi menunjukkan respons yang sama terhadap semua orang. Senyuman tersebut dapat mendekatkan kelekatan dengan pengasuhnya atau orang tuanya. Setelah tersenyum, mereka mulai melanjutkan dengan berceloteh. Celoteh bayi dan senyuman adalah pemicu sosial yang berfungsi mempertahankan figur ibu dalam kedekatan dengan bayi dengan menunjukkan interaksi di antara mereka. Memasuki fase kedua, yaitu usia 3 bulan sampai 6 bulan. Pada fase ini, bayi mulai membatasi senyuman pada orang yang dikenalnya saja. Ketika melihat wajah yang tidak dikenalnya, mereka hanya diam, dan celoteh bayi dan tangisannya hanya bisa didiamkan oleh orang yang dikenalnya saja. Fase yang ketiga, usia 6 bulan sampai 3 tahun. Di sini kelekatan bayi pada orang tertentu menjadi semakin intens dan eksklusif. Hal tersebut terlihat saat figur ibu meninggalkan ruangan. Sang bayi akan menangis keras dan memperlihatkan kecemasan terhadap perpisahan. Ketika ibunya kembali dan berada di pelukan ibunya, maka bayi akan balas memeluk ibunya dengan senyum bahagia. Pada usia 7 bulan, bayi menunjukkan ketakutan pada saat melihat orang asing. Saat bayi sudah mulai merayap, sekitar usia 8 bulan, sang bayi mulai mengikuti orang tuanya saat berjalan meninggalkannya. Memasuki fase yang terakhir, yaitu fase keempat, usia 3 tahun sampai masa akhir kanak-kanak. Menginjak usia 3 tahun, bayi mulai bisa memahami rencana dan dapat membayangkan apa yang dia lakukan saat orang tuanya pergi, sehingga mulai bertindak seperti rekanan di dalam hubungan orang tuanya. Pembahasan yang keempat yaitu berkaitan dengan pola-pola kelekatan.
Ainsworth mengemukakan 3 pola dasar dalam prosedur tersebut, yaitu 1. Kelekatan terjamin atau secure attachment. Yang kedua, penghindaran, bentuk kelekatan yang cemas dan tidak aman. Yang ketiga, ambivalent atau resistant, kelekatan cemas dan tidak nyaman. Selanjutnya, pendapat lain juga menjelaskan, yaitu menurut Bowlby ada 3 pola-pola atau gaya attachment, yaitu 1. Secure attachment, yaitu pola aman. 2. Resistant attachment, pola melawan atau ambivalent. Yang ketiga, avoidant attachment, yaitu pola menghindar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola-pola kelekatan menurut Ainsworth. Yang pertama tadi kan kelekatan terjamin atau secure attachment. Penjelasannya yaitu pada tahap ini ibu digunakan sebagai dasar eksplorasi. Anak berada dekat ibu untuk beberapa saat, kemudian melakukan eksplorasi, lalu anak kembali kepada ibu ketika ada orang asing, tapi memberikan senyuman apabila ada ibu di dekatnya. Anak merasa terganggu ketika ibu pergi dan menunjukkan kebahagiaan ketika ibu kembali. Yang kedua di sini yaitu penghindaran atau bentuk kelekatan yang cemas dan tidak aman. Nah, pada tahap ini anak menolak kehadiran ibu, menampakkan permusuhan, kurang memiliki resiliensi ego, dan kurang mampu mengekspresikan emosinya. Selain itu, anak juga tampak mengacuhkan dan kurang tertarik dengan kehadiran ibu. Nah, yang kedua ini kebalikan dari yang pertama tadi. Yang pertama tadi yaitu anak tertarik dengan ibu, sedangkan yang kedua ini anak kurang tertarik dengan kehadiran ibu. Lalu yang ketiga, ambivalent atau resistance atau kelekatan cemas atau tidak nyaman. Nah, pada tahap ini bayi-bayi begitu sangat lengket dengan ibu sampai tidak mau mengeksplorasi ruangan bermain sama sekali. Mereka akan marah ketika ibu meninggalkan ruangan, namun bersikap ambivalent ketika ibu datang kembali, mampu mengeksplorasi emosi negatif namun dengan reaksi yang berlebihan. Seperti itu ya teman-teman. Pembahasan yang terakhir yaitu berkaitan dengan dampak kelekatan. Beberapa penelitian yang menghubungkan antara kelekatan orang tua anak dengan kecerdasan moral juga menunjukkan bahwa kelekatan berperan dalam perkembangan kecerdasan moral anak-anak. Pranoto berpendapat bahwa perkembangan moral merupakan suatu proses yang terus-menerus berkelanjutan sepanjang hidup. Meningkatnya kapasitas moral anak dan didukung dengan lingkungan yang kondusif sehingga anak berpotensi menguasai moralitas yang lebih tinggi juga. Dalam proses perkembangan anak, terutama pada proses perkembangan psikisnya, hubungan kelekatan anak dengan ibu sangat penting. Beberapa penelitian membuktikan bahwa perilaku lekat memberi pengaruh yang baik dan positif bagi perkembangan anak. Hubungan kelekatan yang aman dan positif yang terbentuk sejak masih bayi akan membawa dampak positif pula bagi perkembangan anak kelak di masa depannya. Sebagai contoh di sini yaitu berkaitan dengan kepercayaan diri anak. Kelekatan orang tua dapat berpengaruh pada kepercayaan diri anak. Ketika anak yang memiliki kualitas kelekatan aman dengan orang tuanya, yaitu ayah dan ibu, dapat merasakan kepercayaan diri yang tinggi, karena anak lebih optimis, dapat memaknai hidup, dan disayangi oleh orang-orang sekelilingnya. Menurut itu tadi contoh kecilnya seperti itu. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.